menuju takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng kloso nggo wadah bukur, nindakake poso, aja lali sahur. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk kultum hari ini mentransfer keunggulan puasa kepada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bisomi fa innahu la mislalahu." Hendaklah kamu komitmen terhadap puasa, karena puasa itu tiada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hibban. Oleh karena itu, pada kesempatan kultum kali ini kami ingin menyampaikan tentang langkah-langkah untuk mentransfer keunggulan puasa kepada diri kita, sehingga kita juga menjadi pribadi unggul. Tiada tanding. Di antara langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas puasa. Seorang muslim dapat meraih keunggulan dan kedahsyatan puasa dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa yang dilakukannya. Peningkatan kualitas ini meliputi beberapa aspek. 1. Membenahi landasan dan motivasi berpuasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan niat meraih pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk yang kedua, membersihkan puasa dari berbagai perbuatan maksiat yang akan menggugurkan pahalanya. Kita hendaknya meninggalkan perkataan dan tindakan yang cabul, jahil, dan maksiat yang akan menggugurkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan dosa, maka Allah tidak membutuhkan upayanya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Melakukan aktivitas ibadah lain yang semakin meningkatkan keutamaan puasa. Di samping melakukan ibadah puasa, kita hendaknya melakukan ibadah lain yang sangat dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Ramadan, seperti sedekah, tilawah, dan zikrullah, di mana amalan kebaikan ini akan memperbesar pahala puasa yang dilakukannya. Dalam hadis Rasulullah bersabda yang artinya, seorang sahabat bertanya, siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling banyak melakukan zikir kepada Allah yang maha suci, yang lagi maha tinggi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian langkah yang kedua, meningkatkan kuantitas puasa. Di samping meningkatkan kualitas, kita hendaknya meningkatkan kuantitas puasa yang kita lakukan. Peningkatan kuantitas puasa ini dilakukan dari dua aspek. Yang pertama, memperbanyak ibadah puasa di luar bulan Ramadan. Hendaknya kita tidak hanya melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan lain yang tidak terlarang untuk melakukan puasa. Abu Fatimah menuturkan yang artinya, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami suatu amalan yang kami akan mengerjakannya secara istiqomah. Beliau bersabda, hendaknya kamu konsisten terhadap puasa, karena puasa itu tiada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, memperbanyak orang-orang yang ikut berpuasa bersama kita. Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, hendaknya kamu konsisten terhadap puasa,
karena puasa itu tiada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis lain Rasulullah bersabda, setelah itu Abu Umamah beristri dan pelayanannya tidak terlihat kecuali dalam keadaan puasa. Apabila terlihat asap rumah mereka di siang hari, maka berarti ada tamu atau musafir yang singgah di rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan langkah yang ketiga, mensibghoh diri dengan sibghoh ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Al-Baqarah 138. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami beribadah. Jadi kita harus mewarnai hidup kita dengan warna ibadah dan pengabdian kepada Allah. Dimanapun kita berada, hati kita senantiasa terpaut dengan masjid dan syiar-syiar ubudiyah kepada Allah, senantiasa menjadikan ubudiyah ini sebagai identitas dan jati diri kita di tengah umat manusia. Ubudiyah ini memancar dalam sikap akhlak, tutur kata, dan tindakan kita, sehingga semua orang yang melihat kita senantiasa berdetak kagum seraya berkata, beginilah seharusnya seorang yang berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT, termasuk orang-orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.